ada proses Bandung Bondowoso gitu ya. Kita harus sabar dengan proses bahwa kalau kita harus prepare lah. betul. Gitu. Kalau hari ini kita bilang ada LRT ya bukan besok tiba-tiba ada gitu ya. Kita berproses. Sama halnya waktu awal pertama kali ada bus Transjakarta, kita ngomel-ngomel, macetnya luar biasa ini, gubernur nih. Tapi begitu ada, oke, sebagian warga kemudian merasakan manfaatnya. Nah, ini juga akan begitu. Ada pembelajaran. Jadi udah pernah ngalamin beginilah minimal orang Jakarta. Pak Ipung, sebetulnya prasyarat jumlah penduduk apa sih yang menunjukkan bahwa ini sudah saatnya nih ada moda transportasi yang di kelasnya LRT dan kelasnya MRT? Ya, kalau dari satu kota penduduknya masih kecil, katakan sampai 500.000, cukuplah angkot ya. Kemudian naik menjadi 1 juta, 1,5 juta itu sudah harus mulai mikrobus. Dan kemudian naik lagi menjadi 3 juta sudah merupakan seperti Transjakarta, Transjakarta seperti itu. Tapi kalau sudah menyentuh level 4 juta, 4,5 juta, itu mau nggak mau harus ada public transport yang jauh lebih besar dari itu dengan kapasitas sampai dengan 300 per rangkaian sampai 600 itu tadi, yaitu LRT. Jadi kalau Jakarta ini sekarang kondisinya? Kalau di Jakarta ini sudah berapa tahap telatnya gitu ya kira-kira, karena jumlahnya mestinya 4,5 juta itu sudah ada. Tapi sampai 12 juta ini kosong kita. Tiba-tiba ada yang Jakarta Surabaya itu real. Dan kemudian sedikit di Trans Jabodetabek ya. Itu sangat kurang gitu. Nah, dengan adanya yang sekarang groundbreaking itu, mari kita segera selesaikan. Ya, kalau perlu dipercepat jangan sampai 2018 gitu ya. Nanti biar nular-nular di daerah-daerah lain juga. Juga cepat gitu. Juga cepat, tapi jangan lupa juga mempersiapkan siapa yang nanti mengelola institusinya. Karena pendekatan ini menjadi penting. Nanti ketika sudah barangnya jadi, diserahkan aja ke sini kayak nubruk-nubruk gitu. Nah, sampai sekarang dari sekarang harus ada dipersiapkan juga. Siapa yang akan jadi pengelola, bukan hanya yang sekedar membangunnya begitu ya. Mas Yoga kan ini spesifik untuk kawasan perkotaan begitu ya. Sebetulnya kita itu berapa persen kawasan perkotaan Indonesia saat ini? Ya, kalau data kita terakhir sekarang, Indonesia itu sekarang lebih dari 52,08% itu masyarakatnya sudah mulai tinggal di perkotaan. Nah, diperkirakan dalam 2050 ya, 2050 itu kita akan menyentuh kurang lebih 65% itu sudah tinggal di perkotaan. Nah, kalau kita melihat itu bisa dipastikan tadi dikatakan Pak Ipung ya, pergerakan semua akan berada di perkotaan. Nah, kalau ini tidak diantisipasi dengan sistem transportasi yang memadai, maka dia akan menjadi kota yang macet juga. Jadi kalau tadi dikatakan nular berarti Bandung memang udah wajib ada. Kalau dikatakan Greater Bandung ya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Betul. Kemudian ada Cimahi juga, Surabaya juga udah wajib. Sidoarjo dan sekitarnya kan Gresik itu kan. Kemudian Medan juga, Medan terus Makassar ya, yang sudah mulai menunjukkan kejenuhan kemacetan. Kemudian Balikpapan juga di Kalimantan ya. Nah, kalau dari Pak Nusirwan, ini kan sebetulnya banyak banget yang mau kita kerjakan berkaitan sama infrastruktur. Ada kalau jalan Trans Jawa, iya kita baru ngelihat Cipali aja udah kesenengan banget gitu ya. Kemudian kita ingin Trans Jawa selesai. Kemudian di Kalimantan, di Sumatera. Sederhana, kita punya uangnya nggak sih Pak? untuk kebutuhan-kebutuhan kita itu, atau bisa diada-adakan anggarannya? Tentu berbagai pola, berbagai bentuk pembiayaan saat ini dengan dibandingkan 30 tahun yang lalu berbeda. Sistemnya juga sudah sangat terbuka. Bagi Indonesia yang dengan tingkat kapasitas infrastrukturnya yang masih sangat ekspektasinya masih cukup tinggi, artinya kapasitasnya masih rendah, artinya yang harus dibangun itu masih banyak. Itu menjadi idola atau menjadi perhatian bagi berbagai pihak sumber pembiayaan. Jadi saya tidak melihat adanya kesulitan untuk bisa memberikan resource financial untuk mengembangkan transport tersebut. Kalau itu semua dengan government spending tentu tidak bisa, tidak mungkin. Tapi itu kan ada pola-pola dan pemecahan yang lain. Yang perlu menjadi catatan kita adalah, kalau saya yang lebih penting itu adalah kita harus memperhitungkan besok itu 5-10 tahun itu akan bagaimana kalau kita tidak berbuat sesuatu. Contoh, kalau terlalu rendah tingkat transport publiknya, transport publiknya itu ya seperti kayak
MRT, kemudian LRT, Transjakarta, itu tingkat polusinya juga kita memberikan saham yang terbesar. Kita tidak pernah itu menyadari itu. Kalau bicara untuk keselamatan yang akan datang, kita ini paling terlambat dan juara sabar. Juara sabar. Juara sabar. Orang Indonesia banget tuh, Ya, juara sabar tuh. Juara sabar untuk menikmati berbagai macam problem sosial. Padahal problem sosial itu akan menimpa kita kelak di kemudian hari kalau kita tidak atasi. El Nino sekarang yang ada kekeringan tadi lagi dibahas di sini. Sebetulnya kan kita sudah memperkirakan itu jauh-jauh hari. Pertanyaannya kita mau berbuat apa untuk kembali ke laptopnya Pak Tukul soal transportasi. Kalau saya concern soal transport publik itu adalah yang pertama untuk menyelamatkan publik juga. Kalau kita memperbanyak privatnya, ya berarti nanti akan mengalami bencana sendiri bagi rakyat sendiri. Kalau Nah, masih ini yang kita harus prepare, tentu nanti akan pertanyaannya bagaimana selama pembangunan ada macet. Terus konsekuensi lah itu. Enggak. Nah, itu semoga saja semua akan mengerti dan memahami. ngomel-ngomel bahagia lah, karena ke depan ada bahagianya. Maksudnya bukan dimacetin gara-gara presenter nyusahin. kan tentunya semakin lama juga seperti tausiah ya. Jadi ini adalah konsekuensi yang harus kita terima. Itu yang penting. Asal pembangunan ini benar, saya yakin sih masyarakat nggak akan ngomel menggerutu berkepanjangan. Ini gitu. seperti kita lihat yang sekarang sudah dinikmati setiap hari pembangunan MRT. Wah, di dalamnya bedeng itu berbagai macam peralatan ada di situ. Tapi semua kegiatan berlangsung seperti biasa saja. Iya. Ternyata dahulu pada waktu sebelum dimulai, Panik gitu. Waduh, ributnya soal perasaan saja. Itu semua istilahnya cuman perasaan. Tapi kan kalau urusan teknik kan nggak pakai perasaan-perasaan. Ini ada ukurannya. Antara persepsi sama realita ternyata nggak begitu-begitu banget Iya, begitu ya. begitu. Mas Yoga, kalau tadi kan disinggung soal public transport, soal ini tuh tujuannya buat nyelamatin masyarakat. Sebetulnya gara-gara macet ya kita tuh udah loss berapa banyak sih, terutama di Jabodetabek tuh? Ya kalau kita Secara ekonomi gitu. bicara angka, Mas Ikum lebih tahu nanti. Tapi secara teknis begini maksud saya. Kita tidak hanya bicara soal kerugian uang saja, tapi waktu gitu ya, produktivitas kota kita juga menurun gitu. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menjadi pertimbangan utama, sehingga yang dikatakan tadi ada uang atau tidak, justru dengan semakin transportasi kita semakin lancar, produktivitas kita semakin bagus, ini kan justru angka-angka yang seperti tidak perlu keluar akan menjadi lebih hemat gitu. Betul. Betul Pak kan? Ibu coba berapa kita kerugian ekonomi, potensi kerugian ekonomi gara-gara macet, gara-gara kita asik mandak di jalan. Pertama kalau dari sisi efisiensi, kita lihat bahwa kecepatan manusia jalan kaki pada jam-jam tertentu itu lebih cepat daripada naik mobil. Ya. Time Loss ini yang nggak bisa dihitung. Betul. Ya. Kemudian bahwa kalau di sana katakanlah ada mobil jumlahnya yang bergerak di Jakarta ini 3 juta mobil saja. Ya. Kalau dia pergerakannya hanya dia sebetulnya 1 jam itu bisa 60 km, memakan 60 km katakanlah 6 liter, ya, 6 liter. Sementara 6 liter itu hanya bisa 1 kilo. So imagine 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat kalau dikalikan 60 berapa? Wow. Ya. Mahal sekali itu harga bensin saja. Harga bensinnya aja itu. Time loss dari bensin kira-kira 600.000 gitu, ya. 600.000 untuk 60 kilo. Betul. Tapi kalau hanya jarak 1 kilo tentunya ya hanya kira-kira ya 1.000 sampai 2.000. Tetapi kok tiap hari dengan 3 juta mobil, imagine. Bahkan kami pernah menghitung di MD itu 1 triliun. Ya, kerugian per tahun? 1 triliun hanya karena kemacetan. Dan itu diderita oleh masyarakat. Nah sekarang yang penting sekarang adanya pergerakan ini menunjukkan bahwa pemerintah itu hadir gitu ya. Pemerintah hadir di sana, mari kita mulai. Lambat laun nanti beban di masyarakat itu akan berpindah kepada ke transportasi publik, sehingga tidak perlu masyarakat spending banyak uang seperti disampaikan Pak Nur tadi, bahwa
tanggung jawab pemerintah itu bukan kemudian dibebankan kepada masyarakat. Betul. Ini tarik lagi ke negara sehingga hadirlah di sana negara. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Saya nggak mau nambahin tausiah sih. Tapi kalau kemudian kita macet, sekarang banyak kerugian waktu, kenyamanan, kesehatan juga polusinya. Kalau ini kita anggap sebagai perjalanan itu kan dimulai dengan satu langkah. Nah kita sedang memulai langkah ini gitu ya, membangun LRT, MRT lagi dibangun. Kesel-kesel dikit ya, kita harus belajar mentolerir karena ujungnya kalau kita tambah produktif ya tambah happy. Kan kita ingin juga kita punya global happiness index yang baik, bukan cuma soal ekonomi, tapi kita lebih happy, bisa meeting lebih banyak di Jakarta. Yang penting ada hope yang konkret lah. Gitu Dan bisa dilihat masyarakat. Masyarakat menderita mau kok ya. Yang penting ada harapan. Ujungnya tuh happy gitu yang penting. Terima kasih banyak Mas Yoga, Pak Ipung dan juga Pak Nusirwan. Malam hari ini kita tutup. Kalau Anda yang lagi di jalan atau baru sampai gara-gara macet pembangunan MRT, makanya sabar-sabar ya. Yang penting di ujung sana kita bisa melihat ada hal yang lebih baik buat kita semua. Tentu nggak sebentar, setahun, 2 tahun. Mudah-mudahan 2018 segera bisa kita nikmati. Kita tutup malam hari ini. Saya akan ketemu lagi dengan Anda hari Senin di Talk to iNews pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Selamat malam.